Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Pesugihan. Malam ini kita akan menyusuri kisah gelap juragan ayam petelur di Cilacap. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Jangan lupa simak sampai akhir karena rahasia di balik kekayaannya ternyata jauh lebih mengerikan. Di sebuah daerah di Cilacap, ada satu nama yang beberapa tahun lalu sebenarnya tidak terlalu dikenal. Namanya Pak Darma. Bagi sebagian warga, Pak Darma hanyalah seorang lelaki biasa yang menjalankan usaha ayam petelur kecil-kecilan di belakang rumahnya. Tidak ada yang istimewa dari kehidupannya. Rumahnya sederhana, kandangnya pun tidak terlalu besar. Setiap pagi ia terlihat sibuk memberi pakan ayam, membersihkan kandang, dan mengangkut telur dengan sepeda motor tua yang sudah berkali-kali diperbaiki. Namun semua itu berubah begitu cepat. Awalnya warga hanya menganggap Pak Darma sedang mendapatkan keberuntungan. Telur yang dihasilkan kandangnya semakin banyak. Pembeli berdatangan. Beberapa pedagang dari luar desa mulai mengambil telur dalam jumlah besar. Dalam hitungan bulan, kandang kecil milik Pak Darma berubah menjadi peternakan yang luas. Bangunan baru berdiri di atas tanah yang sebelumnya hanya berupa lahan kosong. Yang membuat warga mulai bertanya-tanya bukan sekadar usahanya yang berkembang, tetapi kecepatan perubahan itu. Pak Darma yang dulu setiap hari terlihat sederhana tiba-tiba membeli mobil baru. Rumahnya direnovasi besar-besaran, pagar tinggi mengelilingi halaman. Beberapa pekerja baru mulai berdatangan. Bahkan pada pagi hari, truk pengangkut telur sudah keluar masuk membawa muatan dalam jumlah besar. Dari situlah bisikan pertama mulai terdengar. Pak Darma itu dapat modal dari mana ya? Pertanyaan seperti itu sering terdengar di warung kopi, di teras rumah warga. Bahkan ketika beberapa orang sedang duduk beristirahat setelah bekerja, tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Ada yang mengatakan Pak Darma mendapat investor dari kota. Ada yang percaya bahwa usahanya memang sedang naik daun. Namun ada pula yang mulai mengaitkan perubahan itu dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang warga tua bernama Pak Wiryo pernah berkata bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat biasanya menyimpan cerita panjang di belakangnya. Awalnya, tidak ada yang terlalu mempercayai ucapan itu sebab Pak Darma memang terlihat seperti orang yang sedang menikmati keberhasilan. Ia bahkan beberapa kali membantu warga sekitar. Ketika ada tetangga yang membutuhkan biaya berobat, ia pernah ikut membantu. Saat jalan kampung rusak, ia menyumbangkan sebagian uang untuk perbaikan. Karena itulah banyak warga merasa tidak enak jika harus menuduhnya macam-macam. Tetapi semakin besar usahanya, semakin banyak pula kejanggalan yang mulai terlihat. Ada satu kandang yang selalu ditutup rapat. Letaknya agak jauh dari kandang utama dan jarang sekali dimasuki pekerja. Bahkan karyawan lama pun tidak pernah mendapatkan izin untuk membersihkan tempat tersebut. Pak Darma selalu mengatakan bahwa kandang itu sedang diperbaiki. Anehnya perbaikan itu berlangsung berbulan-bulan. Tidak ada suara tukang, tidak ada material bangunan yang keluar masuk, tidak ada aktivitas seperti kandang lainnya. Tetapi setiap malam, menurut beberapa warga yang rumahnya tidak jauh dari peternakan, terkadang terdengar suara gaduh dari arah kandang. Tersebut bukan suara ayam biasa, suara itu seperti ayam yang sedang ketakutan. Dan selalu terjadi pada waktu yang hampir sama, menjelang tengah malam. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga para karyawan. Namun mereka memilih diam. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya terlalu jauh karena Pak Darma dikenal sebagai juragan yang keras jika urusannya menyangkut kandang belakang. Salah satu karyawan lama bernama Joko bahkan pernah bercerita kepada temannya bahwa Pak Darma mempunyai kebiasaan aneh. Setiap malam sebelum meninggalkan peternakan, ia selalu memeriksa seluruh kandang sendiri, bukan memeriksa ayam, melainkan menghitung jumlah orang yang masih berada di area peternakan. Saat ditanya alasannya, Pak Darma hanya menjawab singkat, biar tidak ada yang tertinggal. Jawaban sederhana itu sebenarnya terdengar biasa. Namun bagi Joko, ada sesuatu yang terasa aneh dari cara Pak Darma mengucapkannya. Seolah-olah yang sedang dihitung bukan hanya karyawan. Hari demi hari, peternakan itu semakin besar. Uang seolah mengalir tanpa pernah berhenti. Pak Darma membeli lahan baru dan memperluas kandang. Kendaraan pengangkut telur semakin banyak. Bahkan beberapa warga yang dahulu meremehkannya mulai menyebut Pak Darma sebagai juragan ayam petelur paling sukses di daerah tersebut. Tetapi semakin kaya seseorang, semakin besar pula rasa ingin tahu orang-orang di sekitarnya. Dan di Cilacap, cerita tentang Pak Darma mulai berubah dari sekadar kekaguman menjadi bisikan yang dilakukan dengan suara pelan.
Mereka mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya keberuntungan sebesar itu datang? Mengapa usahanya meningkat begitu cepat? Mengapa kandang belakang selalu dikunci? Dan mengapa setiap kali malam Jumat tiba, Pak Dharma hampir selalu berada sendirian di sekitar peternakannya? Tidak ada yang memiliki bukti, tidak ada yang berani menuduh. Namun desas-desus sudah terlanjur menyebar. Sebagian warga mulai percaya bahwa kekayaan Pak Dharma bukan semata-mata hasil dari telur ayam. Mereka percaya ada sesuatu yang pernah dilakukan Pak Dharma di masa lalu. Sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapa pun, dan yang paling mengerikan, tidak seorang pun menyadari bahwa kekayaan yang sedang dinikmati Pak Dharma ternyata mungkin bukanlah akhir dari sebuah keberuntungan, melainkan awal dari sebuah perjanjian yang suatu hari akan datang menagih janji. Saat itu, warga belum tahu siapa yang akan menjadi korban pertama. Mereka juga belum tahu bahwa di balik kandang ayam yang setiap hari terlihat ramai itu, sebuah rahasia sedang tumbuh perlahan. Rahasia yang kelak membuat nama Pak Dharma tidak lagi disebut dengan rasa kagum, melainkan dengan rasa takut. Sebelum peternakan itu menjadi besar seperti sekarang, kehidupan Pak Dharma sebenarnya jauh dari kata mewah. Tidak ada truk yang datang setiap pagi. Tidak ada pembeli yang mengantre mengambil telur. Dan tidak ada rumah besar dengan pagar tinggi seperti yang kini berdiri di tanah miliknya. Dulu, Pak Dharma hanya memiliki sebuah kandang kecil di belakang rumah. Jumlah ayamnya tidak lebih dari beberapa puluh ekor. Setiap pagi ia mengurus semuanya sendiri, memberi pakan, membersihkan kandang, mengumpulkan telur, lalu menjualnya ke pasar dengan sepeda motor tua. Hasilnya cukup untuk makan, tetapi tidak cukup untuk membayar semua kebutuhan. Utang pakan semakin menumpuk. Beberapa ayam mati karena penyakit. Harga telur kadang turun begitu rendah hingga Pak Dharma pulang dengan membawa uang yang bahkan tidak cukup untuk membeli pakan keesokan harinya. Warga sebenarnya mengetahui keadaan itu, karena itulah perubahan hidup Pak Dharma kemudian terasa begitu mencolok. Tidak banyak yang tahu bahwa beberapa bulan sebelum kekayaannya datang, Pak Dharma pernah mengalami malam yang sangat panjang. Malam ketika ia merasa seluruh hidupnya sudah berada di ujung kehancuran. Hari itu hujan turun sejak sore. Dagangan telurnya hampir tidak laku. Ketika pulang, seorang pemasok pakan datang menagih utang. Pak Dharma hanya bisa meminta waktu beberapa hari. Setelah orang itu pergi, ia duduk sendirian di depan rumah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sanggup lagi mempertahankan usaha kecilnya. Di tengah keputusasaan itulah seorang lelaki tua datang menemuinya. Tidak ada warga yang tahu pasti siapa lelaki tersebut. Ada yang mengatakan orang itu bernama Kisura. Ada pula yang mengatakan nama itu hanyalah nama samaran. Yang jelas, malam itu lelaki tersebut tidak datang untuk membeli telur. Ia justru berbicara tentang sesuatu yang membuat Pak Dharma penasaran. Tentang sebuah cara mendapatkan kekayaan tanpa harus menunggu. Bertahun-tahun, Pak Dharma awalnya menolak ia. Bahkan menganggap lelaki itu hanya sedang memanfaatkan keadaan. Namun lelaki tersebut hanya berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, datanglah malam Jumat sendirian." Setelah mengatakan itu, lelaki tersebut pergi begitu saja. Sejak malam itu, Pak Dharma berubah, ia menjadi lebih banyak diam. Beberapa hari kemudian, tanpa memberitahu keluarganya, ia pergi meninggalkan rumah setelah Isya. Tujuannya tidak pernah diketahui. Yang warga tahu hanyalah malam itu Pak Dharma berjalan menuju sebuah kawasan yang jarang didatangi orang. Di sana terdapat jalan tanah yang berakhir di sebuah lahan kosong dekat hutan kecil. Pak Dharma kemudian bertemu kembali dengan lelaki yang pernah datang ke rumahnya. Apa yang terjadi malam itu tidak pernah benar-benar diceritakan kepada siapa pun. Namun menurut cerita yang kemudian beredar, Pak Dharma diminta membuat sebuah perjanjian. Bukan perjanjian biasa. Ia dijanjikan bahwa usahanya akan berkembang, telur akan selalu laku, dan uang akan datang dari berbagai arah. Tetapi sebagai gantinya, ada sesuatu yang harus diberikan, sesuatu yang pada saat itu belum sepenuhnya dipahami Pak Dharma. Konon, lelaki itu hanya mengatakan satu kalimat, "Semua kekayaan ada waktunya untuk dibayar." Pak Dharma pulang menjelang dini hari, tidak ada yang melihat apa yang ia bawa. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di tempat tersebut. Tetapi sejak malam itu, keadaan peternakannya mulai berubah. Awalnya hanya sedikit. Ayam-ayam yang sebelumnya jarang bertelur tiba-tiba menghasilkan telur lebih banyak.
Hampir tidak ada telur yang rusak. Pedagang yang sebelumnya menolak dagangan Pak Dharma mendadak datang sendiri menawarkan harga tinggi. Pak Dharma mulai mendapatkan pesanan dalam jumlah besaran. Uang yang sebelumnya sulit didapat tiba-tiba mengalir. Dalam beberapa minggu, ia mampu membayar utang. Setelah itu ia membeli ayam baru, kemudian membangun kandang baru, kemudian membeli lahan. Semuanya bergerak terlalu cepat, dan semakin cepat kekayaan datang, semakin sering pula Pak Dharma melakukan sesuatu. Pada malam hari ia mulai mengunci salah satu kandang lebih awal daripada kandang lainnya. Karyawan dilarang mendekat, tidak peduli seberapa penting pekerjaan mereka. Kandang itu tetap tidak boleh dibuka tanpa izin. Joko pernah bertanya ketika melihat Pak Dharma membawa sebuah kantong hitam ke arah kandang tersebut. "Pak, itu mau disimpan di mana?" Pak Dharma langsung menoleh. Wajahnya berubah tegang. "Tidak usah kamu pikirkan. Itulah pertama kalinya." Joko melihat sesuatu yang berbeda pada juragannya. Bukan marah, melainkan takut. Malam-malam berikutnya, Pak Dharma semakin sering keluar sendirian. Ia menunggu semua karyawan pulang. Setelah lampu peternakan dimatikan satu persatu, ia justru menuju kandang belakang. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya di sana, namun beberapa warga mengaku pernah melihat cahaya kecil dari dalam kandang pada tengah malam. Kadang terdengar suara langkah, kadang terdengar suara seperti benda berat diseret, dan pada beberapa malam tertentu, ayam-ayam di kandang utama tiba-tiba gaduh bersamaan. Pak Dharma tidak pernah menjelaskan apapun, ia hanya terus menjaga rahasia tersebut. Sementara kekayaannya semakin bertambah, mobil baru datang, rumah semakin besar, kandang semakin luas, jumlah karyawan semakin banyak. Seolah-olah semua yang dijanjikan lelaki misterius itu benar-benar terjadi. Namun ada satu hal yang mulai berubah. Pak Dharma tidak lagi terlihat bahagia seperti dulu. Setiap kali malam Jumat mendekat, wajahnya terlihat tegang. Ia sering duduk sendirian dan memandangi jam, seolah sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin sedang takut pada sesuatu yang sudah ia ketahui akan datang. Karena ternyata, sejak malam perjanjian itu dibuat, Pak Dharma bukan hanya mendapatkan jalan menuju kekayaan, ia juga membuka sebuah pintu. Dan pintu itu, sekali dibuka tidak akan mudah ditutup kembali. Saat itu Pak Dharma masih percaya bahwa semua bisa dikendalikan. Ia masih berpikir bahwa uang dapat menyelesaikan semuanya. Ia belum menyadari bahwa janji yang pernah dibuat dalam kegelapan memiliki aturan sendiri. Dan ketika waktunya tiba, yang akan ditagih bukan lagi uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mahal. Sejak malam ketika Pak Dharma pulang dari tempat yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, kehidupan peternakannya berubah sedikit demi sedikit. Pada awalnya, perubahan itu masih terlihat seperti keberuntungan biasa. Jumlah telur yang dihasilkan meningkat. Ayam-ayam yang sebelumnya sering sakit justru terlihat lebih sehat. Pesanan yang biasanya datang 1 atau 2 orang dalam sehari mulai bertambah. Pak Dharma tentu saja sangat senang. Ia mulai percaya bahwa semua kesulitan yang selama ini menghimpitnya akhirnya berakhir. Utang yang bertahun-tahun membuatnya tidak bisa tidur perlahan lunas. Pemasok pakan yang dahulu sering menagih mulai datang bukan untuk meminta pembayaran, melainkan menawarkan kerjasama. Tetapi yang terjadi setelah itu jauh lebih cepat. Dalam waktu beberapa bulan, kandang kecil milik Pak Dharma sudah tidak mampu menampung ayam-ayamnya. Ia membeli lahan di sebelah peternakan dan membangun kandang baru. Kemudian membeli lahan berikutnya. Bangunan demi bangunan berdiri seperti tidak ada batasnya. Warga mulai memperhatikan satu hal yang aneh. Peternakan itu hampir tidak pernah mengalami masa sepi. Saat peternak lain mengeluh harga telur turun, usaha Pak Dharma justru tetap ramai. Ketika harga pakan naik, ia seolah tidak terpengaruh. Ketika beberapa peternak di daerah sekitar mengalami ayam sakit, kandang Pak Dharma justru tetap menghasilkan telur dalam jumlah besar. Bahkan ada pedagang yang mulai berkata bahwa telur dari peternakan Pak Dharma selalu datang tepat ketika stok mereka hampir habis. Seolah-olah Pak Dharma sudah mengetahui kapan orang membutuhkan telur. Pesanan datang dari berbagai arah. Pagi-pagi sekali, truk sudah menunggu di depan peternakan. Karyawan sibuk mengangkat peti telur. Motor keluar masuk membawa pesanan. Telepon Pak Dharma hampir tidak pernah berhenti berdering. Uang yang masuk semakin banyak. Dulu, menghitung beberapa lembar uang saja sudah membuat Pak Dharma cemas. Kini ia harus menggunakan beberapa kotak untuk
menyimpan hasil penjualan sebelum dibawa ke bank. Kehidupan keluarganya pun berubah. Rumah sederhana yang dahulu hanya memiliki beberapa ruangan direnovasi menjadi rumah besar, pagar tinggi dipasang, halaman diperluas. Mobil baru mulai terlihat terparkir di depan rumah. Warga yang dahulu mengenalnya sebagai peternak kecil mulai memanggilnya Juragan. Namun Pak Dharma tidak pernah menceritakan bagaimana semua itu bermula. Ia hanya mengatakan bahwa usahanya sedang bagus, namanya juga rezeki. Kalau sudah waktunya datang, ya datang, katanya suatu sore ketika seorang tetangga memuji keberhasilannya. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi Joko, karyawan lama yang sejak awal mengikuti perubahan usaha tersebut, tidak pernah benar-benar percaya. Sebab Joko melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Setiap kali produksi telur meningkat secara tidak biasa, Pak Dharma selalu melakukan sesuatu di kandang belakang. Tidak pernah pada siang hari, selalu setelah malam. Joko pernah terbangun ketika harus mengambil barang yang tertinggal di peternakan. Saat itu hampir tengah malam. Semua lampu kandang sudah dimatikan, kecuali satu lampu kecil di bagian belakang. Dari kejauhan ia melihat Pak Dharma berdiri, sendirian. Tidak sedang memberi makan ayam. Tidak sedang memeriksa kandang. Ia hanya berdiri diam menghadap ke sebuah ruangan kecil yang pintunya tertutup. Joko memilih tidak mendekat. Ia kembali pulang tanpa mengatakan apa. Punda keesokan harinya, produksi telur kembali meningkat. Kebetulan? Mungkin. Namun kejadian seperti itu terjadi berkali-kali. Setiap kali Pak Dharma melakukan sesuatu di belakang kandang, selalu ada perubahan besar pada usaha. Karyawan mulai menyadarinya, tetapi tidak ada yang berani membicarakan secara terbuka. Sebab Pak Dharma dikenal sebagai juragan yang mampu memberikan gaji lebih tinggi dibanding peternakan lain. Banyak pekerja yang sebelumnya kesulitan mencari pekerjaan akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah bekerja untuknya. Mereka memilih diam selama gaji dibayar, selama pekerjaan tersedia, selama tidak ada masalah. Namun keberhasilan itu akhirnya menarik perhatian orang-orang dari luar daerah. Peternakan Pak Dharma berkembang menjadi salah satu pemasok telur terbesar di wilayah tersebut. Jumlah karyawannya bertambah, truk-truk pengangkut datang hampir setiap hari. Bahkan beberapa pengusaha mulai menawarkan kerjasama. Pak Dharma menerima semuanya. Ia membeli kendaraan pengangkut sendiri, ia memperluas kandang, ia merekrut pekerja baru. Dan setiap kali kekayaannya bertambah, wajahnya justru semakin sulit dibaca. Tidak seperti dahulu, ketika ia selalu tersenyum melihat telur memenuhi keranjang. Kini ia lebih sering berdiri sendirian sambil melihat jam, terutama ketika malam Jumat tiba, seolah-olah ada sesuatu yang sedang ia tunggu, atau sesuatu yang sedang menghitung waktu untuk datang kepadanya. Suatu malam, Joko tidak sengaja mendengar percakapan Pak Dharma melalui telepon. Suaranya sangat pelan. "Aku sudah memenuhi semuanya." Joko tidak mendengar suara dari seberang. Beberapa detik kemudian, Pak Dharma berkata lagi, "Jangan sekarang." Setelah itu telepon ditutup. Joko langsung pergi sebelum ketahuan malam. Itu ia tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin semua kekayaan yang selama ini terlihat sebagai keberuntungan memang memiliki cerita lain. Cerita yang jauh lebih gelap. Sementara itu, Pak Dharma terus menikmati kejayaannya. Ia membeli tanah, baru dan memperbesar rumah, mengganti kendaraan, mengirim anak-anaknya sekolah di tempat yang lebih baik, bahkan ia mulai dikenal sebagai orang terpandang di lingkungannya. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik semua kemewahan tersebut, Pak Dharma sebenarnya mulai dihantui ketakutan. Sebab semakin besar usaha ayam petelurnya, semakin sering pula ia mendengar suara aneh dari kandang belakang. Kadang terdengar ketukan, kadang terdengar ayam berteriak tanpa sebab. Dan pada beberapa malam tertentu, terdengar suara seperti seseorang memanggil namanya dari dalam kandang kosong. "Dharma," suara itu pelan, namun cukup jelas. Pak Dharma selalu berdiri membeku ketika mendengarnya. Ia tahu suara itu, dan ia tahu suatu hari nanti, suara tersebut tidak akan lagi sekadar memanggil namanya. Perjanjian yang dahulu membuatnya kaya sedang menunggu waktunya. Dan saat tagihan itu datang, Pak Dharma mungkin tidak lagi bisa membayarnya dengan uang. Ada masa ketika Pak Dharma merasa bahwa seluruh penderitaan yang pernah ia alami akhirnya terbayar lunas.
Tidak ada lagi utang yang membuatnya gelisah setiap malam. Tidak ada lagi pemasok yang datang menagih. Tidak ada lagi hari-hari ketika ia harus menghitung uang receh untuk membeli pakan ayam. Kini, uang datang hampir setiap hari. Peternakan yang dahulu hanya memiliki beberapa puluh ekor ayam, sudah berubah menjadi kawasan luas dengan kandang-kandang besar yang dipenuhi ribuan ayam petelur. Truk pengangkut telur datang silih berganti. Karyawan bekerja dalam beberapa giliran. Pesanan dari luar daerah terus masuk. Pak Dharma menikmati semua itu. Ia mulai membeli apapun yang dahulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Mobil baru terparkir di halaman rumah. Perabot rumah diganti dengan yang lebih mahal. Rumahnya diperluas dan dibuat jauh lebih megah dibanding rumah warga di sekitarnya. Istrinya, Bu Sari, pada awalnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat perubahan hidup mereka. "Masih ingat waktu kita dulu?" tanyanya suatu malam. Pak Dharma tersenyum. "Sekarang sudah bukan waktunya mengingat susah." Bu Sari ikut tersenyum, meskipun dalam hati ia merasakan ada sesuatu yang berubah dari suaminya. Pak Dharma yang dulu sederhana kini mulai menikmati perhatian orang-orang. Ia sering mengenakan pakaian mahal ketika menghadiri acara warga. Jika ada hajatan, ia datang membawa sumbangan besar. Jika ada tetangga yang membangun rumah, ia terkadang memberikan bantuan tanpa diminta. Warga pun semakin menghormatinya. Nama Pak Dharma mulai dikenal di berbagai tempat. Orang-orang tidak lagi membicarakannya sebagai peternak kecil. Ia sudah menjadi juragan, bahkan beberapa orang mulai datang meminta nasihat tentang usaha. Ada yang ingin belajar beternak ayam. Ada yang ingin meminjam modal dan ada pula yang sekadar ingin mencari pekerjaan di peternakannya. Pak Dharma menerima banyak karyawan baru. Gaji yang ia tawarkan cukup tinggi. Itulah sebabnya banyak orang berlomba-lomba ingin bekerja di tempatnya. Di mata mereka, peternakan Pak Dharma adalah tempat yang menjanjikan masa depan. Tidak ada yang tahu bahwa pemiliknya justru mulai merasa semakin tertekan. Sebab di balik semua kemewahan itu, Pak Dharma masih menyimpan satu rahasia. Kandang belakang tempat, yang sejak awal tidak pernah boleh dimasuki sembarang. Orang ia bahkan membuat kunci khusus untuk kandang tersebut. Setiap kali karyawan baru bertanya, jawabannya selalu sama. "Jangan masuk ke sana. Itu bukan bagian dari pekerjaan kalian." Tidak ada yang berani membantah. Pak Dharma sendiri selalu memeriksa kandang tersebut setelah semua karyawan pulang, dan kebiasaan itu tidak pernah berubah. Malam demi malam, ia berdiri di depan pintu kandang tersebut sambil membawa sebuah benda kecil yang selalu disimpannya di saku. Tidak ada yang tahu benda apa itu. Namun setiap kali ia memegangnya, wajah Pak Dharma terlihat tegang. Anehnya, semakin kaya dirinya, semakin sering ia terlihat ketakutan. Di siang hari, ia bisa tertawa bersama para pedagang. Ia bisa membanggakan peternakannya. Ia bisa membeli kendaraan baru. Tetapi ketika malam datang, semuanya berubah. Pak Dharma sering duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap jam. Kadang ia terbangun dari tidur karena mendengar suara dari arah peternakan. Suara gaduh ayam, suara pintu seperti diketuk, atau suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan kandang belakang. Namun ia tidak pernah membicarakannya kepada keluarganya. Bu Sari mulai menyadari perubahan tersebut. Suaminya semakin sering melamun makan. Malam tidak lagi banyak bicara. Ketika ditanya apakah ada masalah, Pak Dharma selalu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal tidak. Karena kekayaan yang dahulu membuatnya bahagia perlahan berubah menjadi sesuatu yang membuatnya takut. Meski begitu, ia tetap tidak mau berhenti. Setiap keuntungan yang datang membuatnya semakin terlena. Ia membeli lahan lagi, menambah kandang, lagi membeli kendaraan lagi. Bahkan ia mulai merencanakan pembangunan gudang telur yang jauh lebih besar. Dalam pikirannya, selama usaha terus berkembang, ia bisa menutup semua ketakutan itu dengan uang ya. Tidak sadar bahwa sebenarnya bukan uang yang sedang mengejarnya, melainkan janji lama, janji yang dibuat ketika hidupnya masih miskin dan penuh keputusasaan. Sementara itu, kehidupan karyawan di peternakan juga berubah. Mereka mendapatkan gaji yang lebih baik. Beberapa karyawan mampu membeli sepeda motor. Ada yang bisa memperbaiki rumah orang tuanya. Ada pula yang akhirnya mampu menyekolahkan anak-anaknya dengan lebih layak. Pak Dharma menjadi juragan yang dipandang baik. Bahkan Joko, yang sejak awal mencurigai kejanggalan peternakan itu, sempat merasa mungkin semua kecurigaannya tidak beralasan. Mungkin memang hanya
Keberuntungan, mungkin Pak Dharma benar-benar bekerja keras. Mungkin semua cerita tentang kandang belakang hanyalah kebetulan. Dari sampai suatu malam, Joko melihat Pak Dharma keluar dari rumahnya. Dengan wajah pucat, ia berjalan menuju kandang belakang sendirian. Joko yang kebetulan masih berada di area peternakan memperhatikan dari kejauhan. Pak Dharma berhenti di depan pintu. Ia tidak langsung masuk, ya hanya berdiri beberapa saat sambil menundukkan kepala. Kemudian terdengar suara dari dalam. 3 kali ketukan, tok tok tok. Pak Dharma mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, Joko melihat juragannya benar-benar ketakutan. Pak Dharma berbisik sangat pelan. Belum waktunya. Setelah itu ia masuk dan menutup pintu. Joko tidak berani mendekat malam. Itu menjadi awal dari perubahan berikutnya. Karena beberapa hari kemudian, Pak Dharma mulai kehilangan senyum yang selama ini selalu ia tunjukkan kepada orang-orang. Ia mulai mudah marah, mulai menghitung karyawan lebih sering, mulai bertanya siapa saja yang bekerja sampai malam. Dan yang paling aneh, ia mulai mencatat nama-nama karyawan di sebuah buku kecil. Tidak ada yang tahu untuk apa daftar itu dibuat. Namun sejak saat itu, keberuntungan besar yang selama bertahun-tahun membuat Pak Dharma hidup dalam kemewahan perlahan mulai berubah menjadi ketakutan. Masa keemasannya memang belum berakhir. Tetapi tanpa disadari Pak Dharma, masa itu sedang berada di ujung. Sebab kekayaan yang ia nikmati selama ini ternyata bukan pemberian cuma-cuma. Dan ketika sesuatu yang gelap mulai datang untuk menagih, semua kemewahan yang selama ini membuatnya bangga, justru akan menjadi saksi dari kehancurannya sendiri. Sejak malam ketika Joko melihat Pak Dharma berdiri ketakutan di depan kandang belakang, suasana peternakan itu perlahan berubah. Tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat. Pada siang hari semuanya masih tampak normal. Karyawan tetap bekerja, ayam-ayam tetap diberi makan, telur tetap dikumpulkan, dan truk tetap keluar masuk membawa hasil peternakan. Namun ketika malam tiba, tempat itu seolah memiliki wajah yang berbeda. Keanehan pertama dirasakan oleh para karyawan yang bekerja pada giliran malam. Mereka mulai mendengar suara ayam berisik dari kandang belakang. Padahal kandang tersebut hampir selalu kosong dan terkunci. Awalnya mereka mengira ada tikus atau hewan lain yang masuk. Tetapi suara itu terdengar terlalu ramai. Suatu malam, 2 orang karyawan bernama Joko dan Rian sedang memeriksa kandang utama. Tiba-tiba seluruh ayam di salah satu bagian peternakan mendadak gaduh secara bersamaan. Suara kepakan sayap terdengar bertubi-tubi. Beberapa ayam bahkan menabrak dinding. Kandang dan Rian langsung berhenti bekerja. "Jo, itu kenapa?" Joko hanya diam. Mereka mendengarkan dari arah kandang belakang terdengar suara ketukan tok tok tok. Kemudian semuanya kembali sunyi. Joko mencoba menenangkan Rian. Ia mengatakan, mungkin ada sesuatu yang jatuh atau pintu yang terkena angin. Namun dalam hati ia sendiri tidak percaya dengan penjelasan tersebut. Sebab kandang belakang tidak memiliki jendela besar. Pintunya terkunci, dan malam itu angin hampir tidak bertiup. Keesokan paginya, Pak Dharma datang lebih awal dari biasanya. Ia langsung menuju kandang belakang tanpa menyapa para pekerja. Beberapa menit kemudian ia keluar dengan wajah pucat. Tidak ada yang tahu apa yang dilihatnya di dalam. Namun sejak hari itu, ia memasang gembok tambahan. Ia juga melarang semua karyawan mendekati tempat tersebut. "Kalau ada apa-apa, panggil saya. Jangan masuk sendiri," katanya tegas. Tidak seorang pun bertanya lebih jauh. Tetapi larangan itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Beberapa hari kemudian, keanehan lain terjadi. Salah satu karyawan menemukan telur-telur yang sudah dikumpulkan berubah warna. Bukan semuanya, hanya beberapa butir yang berasal dari kandang tertentu. Telur-telur itu tampak jauh lebih gelap dibandingkan telur lainnya, Pak. Dharma langsung mengambil semuanya. Ia tidak menjelaskan apapun. Bahkan ia meminta agar telur tersebut tidak dicampur dengan hasil produksi lainnya. Joko semakin curiga. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Pak Dharma. Setiap kali terjadi sesuatu yang aneh, juragan itu selalu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Seolah-olah ia sudah menunggu kejadian tersebut. Pada malam berikutnya, seorang karyawan bernama Rian mendapat tugas mengambil peralatan yang disimpan dekat kandang belakang. Ia hanya diminta mengambil sebuah ember dan beberapa alat pembersih. Rian sebenarnya enggan. Tetapi karena tidak ingin dianggap membangkang, ia akhirnya pergi.
Beberapa menit kemudian terdengar suara benda jatuh. Joko yang berada tidak jauh dari sana langsung berlari. "Rian," tidak ada jawaban. Joko kembali memanggil namanya. Tetap sunyi. Ia kemudian melihat ember tergeletak di tanah. Pintu kandang belakang masih tertutup. Namun Rian tidak terlihat. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah dari dalam. Pelan. Satu langkah. Berhenti. Kemudian satu langkah lagi. Joko berdiri kaku. Ia tahu tidak seharusnya ada siapapun di dalam. Dengan tangan gemetar, ia mendekati pintu. Sebelum sempat menyentuh gagang pintu, suara Rian terdengar dari belakang Jo. "Kamu ngapain di situ?" Joko langsung menoleh. Rian berdiri beberapa meter darinya sambil membawa ember. Wajahnya pucat. Joko hampir tidak bisa berkata-kata. "Kamu dari mana?" Rian menunjuk ke arah kandang utama. "Aku dari sana." Keduanya saling memandang. Tidak ada yang berani membicarakan apa yang baru saja terjadi. Namun malam itu, Rian mengaku kepada Joko bahwa sebelum menemukan ember, ia mendengar seseorang memanggil namanya dari dalam kandang. Ia mengira suara itu milik Joko, padahal Joko saat itu berada jauh di tempat lain. Sejak kejadian tersebut, Rian mulai berubah. Ia menjadi pendiam, tidak pernah mau bekerja sendirian, dan setiap kali mendapat jadwal malam, ia selalu meminta ditemani. Beberapa karyawan lain juga mulai mengaku mengalami hal serupa. Ada yang mendengar suara orang berjalan di atas atap kandang. Ada yang merasa seperti sedang diperhatikan ketika bekerja. Ada pula yang mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di antara kandang ayam, tetapi ketika didekati tidak ada siapa-siapa. Semua kejadian itu perlahan membuat para pekerja takut, tetapi yang paling aneh justru terjadi pada Pak Dharma. Ia semakin sering memeriksa daftar karyawan. Nama demi nama Joko mulai memperhatikan bahwa setiap kali seorang karyawan mengundurkan diri, Pak Dharma terlihat sangat gelisah. Pernah suatu hari, seorang pekerja bernama Agus mengatakan ingin berhenti karena mendapat pekerjaan di kota. Pak Dharma langsung menahannya. "Kamu jangan pergi dulu, Agus." "Bingung, saya sudah dapat pekerjaan lain." Pak Dharma menatapnya lama. "Kamu tunggu sampai akhir bulan." Nada suaranya bukan seperti seorang juragan yang sedang mempertahankan karyawan. Ada ketakutan di sana, seolah kepergian seorang pekerja dapat menimbulkan masalah besar. Beberapa hari kemudian, Agus membatalkan rencana berhenti. Namun malam setelah keputusan itu, suara gaduh kembali terdengar dari kandang belakang. Lebih keras dari sebelumnya, ayam-ayam berteriak, pintu kandang bergetar, dan beberapa karyawan melihat Pak Dharma berlari menuju tempat tersebut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dilakukan Pak Dharma di dalam. Yang mereka tahu, setelah hampir 1 jam, ia keluar dengan pakaian penuh keringat. Ia menatap semua pekerja yang masih berada di sana. Kemudian berkata dengan suara rendah, "Mulai malam ini, tidak ada yang boleh bekerja sendirian. Tidak ada yang berani membantah." Tetapi sejak malam itu, ketakutan mulai menyebar dari satu karyawan ke karyawan lainnya. Peternakan yang dahulu dianggap sebagai tempat kerja paling menjanjikan di daerah itu, perlahan berubah menjadi tempat yang ingin mereka tinggalkan. Dan Joko mulai menyadari satu hal, keanehan-keanehan tersebut bukan terjadi secara acak. Semuanya selalu muncul ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan karyawan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencari seseorang. Seseorang yang belum diketahui siapa. Sementara Pak Dharma semakin sering menghitung nama-nama pekerjanya, dan semakin sering ia melihat ke arah kandang belakang. Seperti orang yang sedang menunggu sebuah janji lama ditagih. Joko belum tahu siapa yang akan menjadi sasaran pertama. Tetapi dari cara Pak Dharma memandang para karyawan, ia mulai merasa bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya hanya dengan menutup pintu kandang. Pada awalnya cerita tentang keanehan di peternakan Pak Dharma hanya dianggap sebagai bahan pembicaraan warga. Orang-orang membicarakannya sambil duduk di warung, di teras rumah, atau ketika bertemu di jalan. Sebagian tertawa, sebagian lagi hanya mengangguk tanpa benar-benar percaya. Namun setelah kejadian demi kejadian mulai terdengar dari para karyawan, suasana berubah. Tidak ada lagi yang berani membicarakan peternakan itu sambil bercanda. Nama Pak Dharma mulai disebut dengan suara pelan. Bahkan ketika ada orang yang menyebut tentang kandang belakang,
Mereka sering melihat ke kanan dan kiri terlebih dahulu, seolah takut ada seseorang yang mendengar. Joko menjadi salah satu orang yang paling banyak mengetahui kejadian di dalam peternakan. Namun ia memilih diam. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaan, tetapi juga tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan sesuatu yang tidak ia pahami. Masalahnya, keanehan semakin sulit disembunyikan. Suatu pagi, beberapa warga menemukan ayam-ayam Pak Dharma berkeliaran di luar kandang, padahal pintu pagar utama masih terkunci. Tidak ada kerusakan pada pagar. Tidak ada lubang yang bisa dilewati ayam. Lebih aneh lagi, semua ayam tersebut berkumpul menghadap ke arah kandang belakang. Tidak bergerak, tidak makan, hanya diam. Seorang warga yang melihat kejadian itu berkata, "Pelan, ayam kok kayak takut sama sesuatu?" Tidak ada yang menjawab. Beberapa menit kemudian, Pak Dharma datang dan langsung menggiring ayam-ayam tersebut kembali ke kandang. Wajahnya terlihat tegang. Ia tidak bertanya siapa yang melihat. Ia hanya meminta warga meninggalkan area peternakan. Sejak hari itu, cerita baru mulai beredar. Ada yang mengatakan ayam-ayam tersebut seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat, manusia. Ada pula yang mengatakan kandang belakang bukan sekadar gudang kosong. Cerita itu semakin kuat ketika seorang pedagang telur bernama Pak Rudi mengaku pernah melihat Pak Dharma keluar dari peternakan menjelang tengah malam. Pak Rudi saat itu sedang melewati jalan di depan peternakan. Ia melihat sebuah kendaraan berhenti di depan pagar. Pak Dharma turun sendirian, tidak membawa karyawan, tidak membawa siapapun, yang membuat Pak Rudi heran. Pak Dharma tidak langsung masuk ke rumah. Ia justru berjalan menuju kandang belakang. Beberapa saat kemudian, lampu di kandang tersebut menyala, kemudian padam, menyala lagi. Lalu terdengar suara seperti orang berbicara. Pak Rudi tidak berani mendekat. Ia memilih melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian tersebut kepada seorang tetangga. Cerita itu kemudian menyebar. Dalam waktu beberapa hari, hampir seluruh warga mengetahui bahwa Pak Dharma sering berada di kandang belakang pada tengah malam. Desas-desus yang dulu hanya berupa dugaan mulai berubah menjadi ketakutan. Orang-orang mulai menghindari jalan di dekat peternakan ketika malam. Anak-anak dilarang bermain di sekitar pagar. Bahkan beberapa warga yang biasanya membeli telur langsung dari peternakan mulai meminta agar pesanan diantar pada siang hari. Pak Dharma tentu mengetahui perubahan itu. Ia mulai jarang keluar rumah. Ketika ada warga yang bertanya, ia selalu mengatakan bahwa semua kabar tersebut hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Namun semakin ia menyangkal, semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Suatu malam, suara ayam berteriak terdengar sangat keras dari peternakan. Bukan hanya satu kandang, hampir seluruh ayam mendadak gaduh. Suara itu terdengar hingga ke rumah-rumah warga. Beberapa orang keluar untuk melihat, namun dari kejauhan tidak terlihat apa-apa, hanya lampu kandang yang berkedip-kedip. Kemudian tiba-tiba semuanya gelap. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seorang lelaki berteriak. Tidak jelas siapa. Setelah itu sunyi. Pagi harinya, tidak ada penjelasan. Pak Dharma mengatakan salah satu pekerja mengalami kecelakaan kecil. Tetapi tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Joko semakin sulit tidur. Ia mulai berpikir untuk berhenti. Namun setiap kali niat itu muncul, ia teringat gajinya, keluarganya, dan kebutuhan hidup yang masih harus dipenuhi. Ia memilih bertahan. Sampai suatu sore, seorang warga tua bernama Pak Wiryo datang menemuinya. Pak Wiryo adalah orang yang sejak awal pernah memperingatkan warga agar tidak terlalu cepat percaya pada kekayaan Pak Dharma. Dia bertanya kepada Joko dengan suara pelan, "Sudah berapa lama kamu kerja di sana?" "Lumayan lama, Pak." Pak Wiryo mengangguk. "Kalau begitu, kamu pasti sudah melihat sesuatu." Joko terdiam. Ia tidak menjawab. Pak Wiryo kemudian berkata bahwa ia pernah mendengar cerita lama tentang seseorang yang datang ke daerah tersebut bertahun-tahun sebelumnya. Orang itu konon mencari kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Joko langsung teringat pada perubahan hidup Pak Dharma. "Bapak tahu siapa orangnya?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah peternakan. "Tidak tahu, tapi kalau benar orang itu masih ada, kekayaannya pasti tidak datang dengan cuma-cuma." Joko merasa tengkuknya merinding. Ia ingin bertanya lebih jauh. Namun Pak Wiryo sudah berdiri.
Sebelum pergi, lelaki tua itu hanya berpesan, "Kalau kamu masih kerja di sana, jangan pernah sendirian setelah malam." Pesan itu terus terngiang di kepala Joko. Malamnya, ia kembali bekerja, dan tepat menjelang tengah malam, suara ketukan terdengar dari kandang belakang. Tok 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 Joko. Membeku, ia tidak bergerak, ketukan terdengar. Lagi tok 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 tok, kemudian suara lain menyusul seperti seseorang berbisik dari balik pintu. Joko. Darah Joko terasa berhenti. Tidak ada orang lain di dekatnya. Ia langsung berlari menuju area kandang utama. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada beberapa karyawan. Tidak ada yang menertawakannya, sebab salah seorang dari mereka ternyata pernah mendengar hal yang sama. Namanya dipanggil dari arah kandang belakang. Sejak saat itu, para karyawan mulai membuat aturan sendiri. Tidak ada yang mau bekerja sendirian, tidak ada yang mau mendekati kandang belakang, dan tidak ada yang mau berada di peternakan setelah tengah malam. Tetapi bagi Pak Dharma, semua itu justru menjadi masalah. Ia mulai semakin sering menghitung jumlah karyawan, nama. Mereka ditulis satu persatu, Joko, Rian, Agus, dan beberapa nama lainnya. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Namun suatu malam, Joko sempat melihat buku kecil tersebut terbuka di atas meja Pak Dharma. Di samping beberapa nama terdapat tanda kecil. Ada nama yang diberi lingkaran, ada nama yang diberi garis, dan ada satu nama yang diberi tanda merah. Joko tidak sempat melihat siapa pemilik nama tersebut. Pak Dharma tiba-tiba menutup buku. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Kemudian Pak Dharma berkata, "Kamu belum pulang?" Joko hanya menggeleng. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan bahwa bukan hanya warga yang takut kepada peternakan Pak Dharma sendiri. Ternyata sedang takut pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar desas-desus warga. Sesuatu yang dahulu memberinya kekayaan. Sesuatu yang kini mulai datang untuk menagih janji. Dan tanpa disadari para karyawan, nama-nama mereka perlahan mulai masuk ke dalam rahasia tersebut. Rahasia yang sebentar lagi tidak lagi bisa disembunyikan. Karena setelah bertahun-tahun menikmati kekayaan, Pak Dharma akhirnya mulai menyadari satu kenyataan yang selama ini berusaha ia lupakan. Perjanjian itu sudah waktunya dibayar. Dan kali ini, yang diminta bukan lagi uang. Sejak malam ketika Joko melihat buku kecil milik Pak Dharma, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang mengganggunya. Nama-nama karyawan yang ditulis satu persatu itu bukan sekadar daftar pekerja. Joko yakin ada maksud lain di balik tanda-tanda yang diberikan pada beberapa nama. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar. Para karyawan tetap memberi pakan ayam, membersihkan kandang, mengumpulkan telur, dan mengangkut peti-peti ke gudang. Peternakan tetap menghasilkan uang dalam jumlah besar. Tetapi suasananya sudah tidak sama. Orang-orang bekerja sambil saling memperhatikan. Mereka tidak lagi bercanda seperti dulu. Ketika matahari mulai tenggelam, sebagian karyawan memilih segera pulang. Mereka yang mendapat giliran malam selalu berusaha bekerja berkelompok. Sementara Pak Dharma semakin sering terlihat murung. Suatu sore, seorang karyawan bernama Rian datang menemui Joko. "Jo, aku kayaknya mau berhenti." Joko menatapnya. "Kenapa?" Rian menghela napas. "Aku sudah beberapa malam dengar suara orang manggil dari kandang belakang." Joko terdiam. Ia sebenarnya sudah pernah mengalami hal yang sama. Rian kemudian bercerita bahwa beberapa hari sebelumnya ia melihat pintu kandang belakang terbuka sedikit. Padahal gemboknya masih terpasang. Ia tidak berani mendekat dan langsung meninggalkan tempat itu. Joko menyarankan agar Rian berbicara kepada Pak Dharma. Namun Rian menggeleng. "Kalau juragan tahu aku takut, nanti malah dianggap macam-macam." Joko tidak bisa menjawab. Ia sendiri mulai merasa bahwa semua karyawan yang terlalu dekat dengan rahasia peternakan tersebut sedang berada dalam bahaya. Beberapa hari kemudian, Rian mendapatkan tugas tambahan. Pak Dharma memintanya membantu memeriksa kandang bagian belakang sebelum peternakan ditutup. Joko, yang mendengar perintah tersebut langsung merasa tidak enak. Ia mencoba memperingatkan, "Rian, kalau bisa jangan sendirian." Rian tersenyum tipis. "Cuma sebentar, Jo." Itulah percakapan terakhir Joko dengan Rian pada sore itu. Malam semakin larut.
Satu persatu karyawan meninggalkan peternakan. Joko sebenarnya ingin pulang, tetapi entah mengapa perasaannya mengatakan agar ia menunggu. Hampir pukul 11 malam ketika ia melihat Rian berjalan menuju kandang belakang. Di tangannya terdapat senter, langkahnya perlahan menghilang di balik bangunan. Beberapa menit kemudian, suara ayam mendadak gaduh. Joko langsung berdiri, ia mendengar suara pintu dibuka, kemudian terdengar suara Rian. "Pak," tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, lampu di bagian belakang peternakan padam. Joko berlari mendekat, namun sebelum sampai ke sana, Pak Dharma muncul dari arah yang berlawanan. Wajahnya sangat pucat. "Joko pulang." "Tapi Rian masih di sana, Pak." Pak Dharma menatapnya lama. "Dia sudah selesai." Joko merasa aneh. "Sudah selesai bagaimana, Pak?" Pak Dharma tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju rumah. Joko berdiri sendirian. Untuk beberapa saat ia tidak tahu harus melakukan apa. Kemudian, ia memberanikan diri mendekati kandang belakang. Pintu kandang terbuka. Senter, Rian tergeletak di lantai, tetapi Rian tidak ada. Joko memanggil namanya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia mencari ke sekitar kandang, tetapi tidak menemukan siapapun. Akhirnya ia memanggil karyawan lain. Mereka mencari sampai dini hari. Namun Rian tetap tidak ditemukan. Keesokan paginya, Pak Dharma mengatakan bahwa Rian pergi tanpa pamit. Tidak ada yang percaya tas Rian masih berada di tempat tinggalnya, sepeda motornya masih terparkir. Teleponnya tidak bisa dihubungi, bahkan uang gajinya masih tersimpan di loker. Dia seolah-olah Rian tidak pernah memiliki kesempatan untuk pulang. Kabar tersebut segera menyebar ke warga desas-desus yang sebelumnya hanya berupa ketakutan, kini berubah menjadi kepanikan. Orang-orang mulai menghubungkan hilangnya Rian dengan kandang belakang. Pak Wiryo menjadi salah satu orang pertama yang mengatakan bahwa kejadian itu bukan kebetulan. Namun, tidak ada yang berani menuduh Pak Dharma secara langsung. Sementara di dalam rumahnya, Pak Dharma justru semakin gelisah. Malam setelah Rian menghilang, ia kembali membuka buku kecil yang selama ini disimpannya. Salah satu nama sudah diberi, tanda nama Rian. Pak Dharma menatap tulisan itu. Lama tangannya gemetar. "Sudah cukup," bisiknya. Tetapi, dari arah peternakan terdengar suara ketukan. "Tok, tok, tok, Pak." Dharma langsung menutup buku ketukan. Terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Dia tahu suara itu. Suara yang selama bertahun-tahun muncul setiap kali ia merasa semuanya sudah aman. Pak Dharma berjalan menuju jendela. Dari kejauhan, ia melihat lampu kecil menyala di kandang belakang. Padahal, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan berada di sana. Pak Dharma menutup tirai. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah selesai, bahwa apa yang diminta telah diberikan. Namun suara dari arah kandang kembali terdengar. Bukan ketukan, melainkan suara seperti bisikan panjang yang tidak jelas. Pak Dharma menutup telinganya. Ia tahu perjanjian itu belum selesai. Rian hanyalah awal. Sejak hari itu, perubahan besar terjadi di peternakan. Beberapa karyawan mulai mengajukan pengunduran diri. Ada yang mengaku mendapat pekerjaan di tempat lain. Ada yang mengatakan ingin pulang ke kampung. Ada pula yang tidak memberikan alasan sama sekali. Tetapi setiap kali ada karyawan yang ingin pergi, Pak Dharma selalu terlihat panik. Ia mulai menawarkan gaji lebih tinggi, bonus tambahan, bahkan uang muka. Semua dilakukan agar para pekerja tetap bertahan. Joko semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, dan ia mulai memahami alasan Pak Dharma selalu menghitung jumlah karyawan setiap malam, bukan karena takut ada pekerja yang tertinggal, melainkan karena ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang membutuhkan korban. Rian adalah orang pertama yang menghilang setelah rahasia kandang belakang mulai terbuka. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi karyawan yang merasa aman. Mereka mulai saling bertanya dalam diam, siapa berikutnya? Joko kemudian teringat pada buku kecil yang pernah dilihatnya. Di sana masih ada beberapa nama, dan salah satunya adalah namanya sendiri. Untuk pertama kalinya, Joko benar-benar takut pulang ke peternakan, karena ia mulai menyadari bahwa selama ini mereka bukan sekadar bekerja untuk seorang juragan kaya. Mereka mungkin sedang berdiri di tengah sebuah perjanjian lama, dan perjanjian itu baru saja mengambil tumbal pertamanya. Setelah Rian menghilang, tidak ada lagi yang benar-benar merasa aman di peternakan Pak Dharma.
Tempat yang dahulu dianggap sebagai ladang rezeki perlahan berubah menjadi tempat yang ingin dijauhi. Para karyawan masih datang setiap pagi, tetapi wajah mereka tidak lagi menunjukkan semangat seperti dulu. Mereka bekerja dalam diam, saling memperhatikan, seolah setiap orang menyimpan ketakutan yang sama. Siapa yang akan menjadi berikutnya? Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan. Namun semua orang memikirkannya. Joko adalah orang yang paling gelisah. Sejak melihat namanya sendiri dalam buku kecil milik Pak Dharma, ia merasa setiap langkahnya seperti sedang diawasi. Ia mulai memperhatikan kebiasaan juragannya dengan lebih teliti. Dan semakin diperhatikan, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Pak Dharma kini hampir setiap sore memanggil 1 atau 2 karyawan ke ruangannya. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan. Mereka biasanya keluar dengan wajah pucat dan memilih diam ketika ditanya. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan bernama Agus mengatakan ingin berhenti. Ia sudah tidak tahan dengan suasana peternakan. Namun sebelum sempat mengajukan surat pengunduran diri, Pak Dharma menemuinya. "Kamu jangan berhenti dulu," Agus menatap bingung. "Kenapa, Pak?" "Bulan depan kamu saya naikkan gaji." Agus terdiam. Tawaran itu sebenarnya sangat menggiurkan. Tetapi ada sesuatu dalam cara Pak Dharma mengucapkannya yang membuat Agus tidak nyaman. Seolah kenaikan gaji itu bukan penghargaan, melainkan alasan agar Agus tetap berada di sana. Agus akhirnya bertahan. Malam berikutnya, suara gaduh kembali terdengar dari kandang belakang. Tidak ada yang berani memeriksa. Keesokan paginya, Agus tidak datang bekerja. Joko mencoba menghubunginya. Telepon tidak aktif. Ia mendatangi tempat tinggal Agus. Tidak ada siapa-siapa. Menurut tetangga, Agus pergi sejak malam sebelumnya dan belum kembali. Joko langsung teringat pada buku kecil Pak Dharma. Ia mulai merasa bahwa semua kejadian memiliki pola. Nama seseorang muncul dalam buku. Orang tersebut diminta tetap bekerja. Kemudian terjadi sesuatu. Setelah Agus, seorang karyawan lain bernama Benny mulai mengalami kejadian aneh. Benny bekerja di bagian pengumpulan telur. Ia dikenal sebagai orang yang tidak mudah takut. Bahkan ketika karyawan lain mulai membicarakan suara-suara aneh, Benny selalu mengatakan bahwa semua itu hanya sugesti. Sampai suatu malam ia bekerja sendirian. Ketika sedang menyusun peti telur, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali bekerja. Langkah itu terdengar. Lagi kali ini lebih dekat. Benny berbalik. Cepat, tetap tidak ada siapapun. Kemudian terdengar suara. Seseorang memanggil namanya. Benny. Ia langsung meninggalkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Benny datang kepada Joko dengan wajah pucat. "Aku mau berhenti." Joko tidak mencoba mencegah. "Kalau memang takut, pulang saja." Benny mengangguk. Namun sebelum ia sempat meninggalkan peternakan, Pak Dharma memanggilnya. Percakapan berlangsung cukup lama. Setelah itu Benny keluar dari ruangan dengan wajah berbeda. Ia tidak jadi berhenti. Joko melihatnya dari kejauhan. "Kenapa?" Benny hanya menggeleng. "Aku tetap kerja." "Kenapa?" Benny menatap Joko. "Aku tidak bisa cerita." Sejak hari itu, Benny menjadi semakin pendiam. Ia selalu menghindari kandang belakang. Ia bahkan tidak mau menyebut namanya sendiri ketika bercanda dengan teman-temannya, seolah takut suara lain akan mendengar. Joko akhirnya mengambil keputusan. Ia harus mengetahui isi buku kecil milik Pak Dharma. Suatu sore ketika Pak Dharma meninggalkan ruangannya, Joko melihat buku itu berada di atas meja. Ia menunggu beberapa saat, kemudian masuk tangannya gemetar ketika membuka halaman demi halaman. Nama-nama karyawan tertulis di sana. Beberapa sudah diberi tanda, beberapa belum. Rian, Agus, Benny, dan beberapa nama lain. Kemudian Joko menemukan namanya sendiri. Di samping namanya terdapat sebuah tanda yang berbeda. Tanda yang belum pernah ia lihat. Sebelumnya Joko langsung menutup buku. Namun, sebelum keluar, ia melihat satu halaman terakhir. Di sana tertulis sebuah kalimat pendek. "Jangan sampai jumlahnya kurang." Joko merasa seluruh tubuhnya dingin. Jadi selama ini bukan sekadar kebetulan, ada jumlah tertentu yang harus dipenuhi. Dan Pak Dharma sedang mencari orang-orang untuk memenuhi jumlah tersebut. Joko keluar dari ruangan dengan langkah tergesa. Namun ia tidak menyadari bahwa seseorang sudah berdiri di ujung lorong. Pak Dharma, mereka saling menatap. Tidak ada suara. Beberapa detik kemudian,
Pak Dharma bertanya, "Kamu cari apa?" Joko tidak bisa menjawab. Pak Dharma berjalan mendekat. Wajahnya tidak marah, justru terlihat sangat lelah. "Aku sudah berusaha menghentikannya," katanya pelan. Joko menatapnya. "Menghentikan apa?" "Pak?" Pak Dharma tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah kandang belakang, kemudian berkata, "Kalau kamu tahu semuanya, kamu juga akan takut." Joko mundur perlahan. "Rian kemana, Pak?" Pak Dharma menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, tidak ada kebohongan dalam jawabannya. "Aku tidak bisa menolong dia." Jawaban itu membuat Joko semakin takut. Jadi benar ada sesuatu di belakang semua ini. Pak Dharma hanya diam. Kemudian dari arah kandang belakang terdengar suara ayam berteriak. Keduanya langsung menoleh. Suara itu berlangsung beberapa detik, lalu berhenti mendadak. Pak Dharma memejamkan mata, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Berikutnya, malam itu Joko memutuskan untuk pergi. Ia tidak peduli kehilangan pekerjaan, ia tidak peduli dengan gaji besar. Ia hanya ingin menyelamatkan dirinya. Namun, ketika ia sampai di gerbang, Pak Dharma sudah berdiri di sana. "Jangan pergi malam ini." Joko menatapnya dengan marah. "Kenapa?" Pak Dharma tidak menjawab, ia hanya berkata, "Besok pagi saja." Joko merasa semakin curiga ya, berusaha melewati gerbang. Tetapi saat itulah lampu peternakan tiba-tiba padam, seluruh area menjadi gelap. Dari arah kandang belakang terdengar suara ketukan. Tok, 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 kemudian suara bisikan, bukan satu suara. Seolah ada beberapa orang berbicara. Bersamaan Joko membeku. Pak Dharma berdiri diam di sampingnya, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya Joko melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Pak Dharma bukan hanya orang yang menyimpan rahasia, ia juga orang yang sedang terjebak di dalamnya. Sebab semakin banyak karyawan yang menjadi target, semakin besar ketakutan yang muncul di wajahnya. Namun semuanya sudah terlambat. Nama-nama dalam buku itu terus bertambah. Satu persatu karyawan mulai menghilang dari kehidupan mereka, dan Joko tahu bahwa namanya sendiri sudah berada di dalam daftar. Ia tidak tahu apakah masih ada jalan untuk keluar. Yang ia tahu, malam itu sesuatu dari kandang belakang seperti sedang menunggu nama berikutnya. Dan kali ini, mungkin nama itu adalah miliknya. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan Joko. Setelah berbulan-bulan menyaksikan keanehan di peternakan Pak Dharma, akhirnya ia sadar bahwa dirinya tidak lagi sekadar menjadi saksi. Namanya sudah tertulis dalam buku kecil yang selama ini disembunyikan juragannya. Dan setelah Rian serta beberapa karyawan lain menghilang tanpa penjelasan, Joko tahu bahwa waktunya mungkin tinggal sedikit. Ia berdiri di dekat gerbang peternakan bersama Pak Dharma. Lampu baru saja padam. Dari arah kandang belakang terdengar suara ketukan yang berulang. Tok, tok, tok. Pak Dharma menundukkan kepala. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Joko. Lama sekali Pak Dharma tidak menjawab. Akhirnya ia berkata dengan suara bergetar, "Dulu saya cuma ingin keluar dari kemiskinan." Joko menatapnya. Pak Dharma kemudian menceritakan semuanya. Tentang lelaki misterius yang datang ketika usahanya hampir bangkrut. Tentang malam ketika ia pergi sendirian ke tempat sunyi. Tentang janji kekayaan yang membuat peternakannya berkembang jauh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Tetapi ada satu bagian yang selama ini tidak pernah ia ceritakan. Perjanjian itu memiliki syarat. Bukan hanya kekayaan yang harus terus dijaga, ada sesuatu yang harus diberikan ketika waktunya tiba. Pak Dharma mengira ia bisa menghindarinya. Ia mengira uang, rumah, tanah, dan kekayaan yang diperolehnya bisa membuat semuanya berakhir. Ternyata ia salah. "Rian?" tanya Joko. Pak Dharma menundukkan wajah. "Saya tidak bisa menyelamatkannya." "Agus?" Pak Dharma kembali diam. Joko mulai memahami semuanya. Para karyawan yang selama ini dianggap pergi tanpa kabar ternyata memiliki hubungan dengan perjanjian tersebut. Dan buku kecil itu bukan sekadar daftar pekerja. Itu adalah daftar nama yang dipilih untuk memenuhi sesuatu yang tidak pernah seharusnya dimulai. Joko mundur perlahan. "Kenapa saya?" Pak Dharma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak memilih kamu." "Lalu siapa?" Pak Dharma menunjuk ke arah kandang belakang. "Bukan saya yang memilih." Ketukan terdengar kembali. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Pintu kandang belakang bergetar. Joko merasa seluruh tubuhnya merinding. Pak Dharma kemudian berjalan menuju kandang tersebut. Joko mengikutinya dari belakang. Pintu yang selama bertahun-tahun selalu terkunci kini terbuka sedikit. Tidak
Ada angin, tidak ada orang, tetapi dari dalam terdengar suara seperti bisikan yang saling bertumpuk. Pak Dharma berhenti di ambang pintu. Ia memegang kunci yang tergantung di lehernya. Kemudian berkata, "Saya ingin semuanya selesai." Tidak ada jawaban. Hanya suara ayam yang mendadak gaduh. Joko melihat beberapa kandang kosong bergerak seperti terkena sesuatu dari dalam. Pak Dharma tiba-tiba berteriak, "Sudah cukup!" Suasana langsung sunyi. Kemudian terdengar suara ketukan terakhir. Tok, setelah itu, semua lampu di peternakan menyala bersamaan. Joko menutup mata karena silau. Ketika ia membukanya kembali, Pak Dharma sudah tidak berada di depannya. Ia memanggil berkali-kali. Tidak ada jawaban. Joko kemudian berlari keluar dari peternakan. Keesokan paginya, warga berdatangan. Peternakan Pak Dharma ditemukan dalam keadaan kacau. Tidak ada kebakaran, tidak ada kerusakan besar, namun kandang belakang terbuka lebar. Pak Dharma tidak ditemukan. Begitu pula beberapa barang miliknya. Pihak keluarga mengatakan mereka tidak tahu kemana ia pergi. Beberapa hari kemudian, usaha yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kekayaan itu mulai berhenti. Truk tidak lagi datang. Pesanan telur dibatalkan. Para pekerja satu persatu meninggalkan tempat tersebut. Rumah besar Pak Dharma yang dahulu selalu ramai kini terasa kosong. Tidak ada lagi suara kendaraan. Tidak ada lagi aktivitas para karyawan. Tidak ada lagi tumpukan telur di gudang. Hanya kandang-kandang yang perlahan menjadi sepi. Namun yang paling membuat warga takut adalah satu hal. Setiap malam Jumat, beberapa warga mengaku masih mendengar suara ayam dari kandang belakang. Padahal tidak ada lagi ayam di sana. Kadang terdengar suara pintu dibuka, kadang terdengar langkah kaki, dan sesekali, menurut cerita warga, terdengar suara seseorang memanggil nama-nama karyawan yang pernah bekerja di tempat itu, termasuk nama Rian, nama Agus, dan nama-nama lain yang tidak pernah kembali. Joko akhirnya meninggalkan daerah tersebut. Ia tidak pernah lagi bekerja di peternakan ayam, bahkan selama bertahun-tahun. Ia tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada banyak orang. Namun sebelum pergi, ia sempat berbicara kepada Pak Wiryo. "Pak, saya baru sadar satu hal." "Apa?" "Pak Dharma bukan mendapatkan kekayaan." Pak Wiryo diam mendengarkan. Dia cuma meminjamnya. Kalimat itu kemudian menjadi cerita yang terus diingat warga. Sebab selama bertahun-tahun, semua orang melihat rumah besar, mobil mahal, kandang luas, dan uang yang terus mengalir. Mereka melihat keberhasilan, mereka melihat keberuntungan, tetapi tidak ada yang melihat harga yang tersembunyi di baliknya. Pak Dharma mendapatkan semua yang ia inginkan, kekayaan, nama besar, kehidupan mewah. Namun pada akhirnya, semua itu tidak mampu menyelamatkannya. Orang-orang yang bekerja untuknya menjadi korban dari rahasia yang tidak mereka ketahui. Para karyawan yang dahulu datang mencari penghasilan, justru terseret ke dalam sebuah perjanjian yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka, dan Pak Dharma sendiri menghilang tanpa pernah memberikan jawaban. Sampai sekarang, dalam cerita yang beredar di antara warga, kandang belakang bekas peternakan itu masih dianggap sebagai tempat yang sebaiknya tidak didatangi setelah malam, bukan karena warga yakin apa yang ada di sana, tetapi karena mereka masih mengingat suara-suara yang pernah terdengar dari tempat itu, suara yang membuat orang-orang takut. Suara yang seolah mengingatkan bahwa kekayaan yang datang tanpa batas mungkin memiliki harga yang tidak terlihat, dan mungkin inilah akhir sebenarnya dari kisah Pak Dharma. Bukan ketika peternakannya bangkrut, bukan ketika rumahnya ditinggalkan, tetapi ketika ia menyadari bahwa kekayaan yang selama ini ia kejar ternyata tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ia hanya memegangnya sementara sampai waktunya tiba untuk membayar, dan ketika tagihan itu datang, tidak ada uang yang cukup untuk membelinya kembali. Karena sesuatu yang dimulai dengan keserakahan pada akhirnya meninggalkan kehancuran. Sementara kandang ayam yang dahulu menjadi simbol kejayaan, kini hanya menyisakan kesunyian. Kesunyian yang menurut warga masih menyimpan suara dari masa lalu, dan setiap kali malam Jumat tiba, mereka memilih menutup pintu rapat-rapat, sebab mereka percaya ada beberapa rahasia yang lebih baik tetap terkubur. Terutama rahasia tentang kekayaan yang dibayar dengan tumbal manusia.